Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan kami, biarlah jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudari dimanapun engkau berada hari ini, disehat-sehatkan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan senantiasa boleh terjadi dalam hidupmu. Dan saya percaya bahwa perlindungan Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kita. Tundukkan kepala dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita percaya bahwa ibadah kita hari ini, kita percaya bahwa mendatangkan kekuatan. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang bimbang diteguhkan, engkau tidak punya jalan diberikan jalan keluar, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami menghadap Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat rahmat dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sehat kuat sampai hari ini. Kami melihat itulah satu bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Sebab kami melihat, kami merasakan, dan kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang dipersiapkan untuk melayani firman Tuhan, berkati, urapi, sampaikan pesan ilahi, sehingga kami yang mendengar bahkan yang menyampaikan firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita saudara. Kita menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Katakan bersama-sama, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak
ajaib perkasa buatanmu. Sing haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan dan Roh Kudus. Kalau kami melihat langit buatan tangan Tuhan, bulan dan bintang yang ditempatkan, siapakah kami anak manusia sehingga Engkau menebusnya dengan darah-Mu yang kudus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari Tuhan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus sebagai bentuk penghormatan kami kepada Tuhan, sebagai bentuk ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman ditaburkan dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat pahami dan mengerti Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan mengubah hidup kami dalam pikiran, perkataan, perbuatan serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Segala bentuk kuasa, kegelapan, kuasa kedagingan, kami hardik keluar dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa mengajar, menuntun kami dan teladan kami hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jumpa lagi dengan saya. Baik, kita langsung saja baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 7 ayat 18 sampai 23. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Ayat kuncinya adalah ayat 23, dan kata yang menjadi perhatian adalah kata kecewa. Kecewa adalah ketika kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapan. Saya ulangi, ketika kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapan. Yohanes Pembaptis kecewa karena kenyataan yang ada tidak sesuai dengan diharapkan. Dia berharap ketika dalam penjara, bahkan divonis akan dipancung, dihukum mati, tidak ada satupun yang menjenguknya, khususnya Yesus Kristus yang diharapkan sebagai Tuhan yang menolong atau mungkin menjenguknya di penjara. Apalagi Yohanes dan Yesus adalah saudara sepupu. Akhirnya Yohanes mengeluarkan satu kalimat yang membuat
keraguan dalam kehidupannya. Dia katakan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis juga banyak dialami oleh kita semua. Banyak kita berharap mendapatkan suami yang baik, suami yang kaya, suami yang diberkati, akhirnya mendapat suami yang malah jahat, suami yang tidak pernah memberikan uang. Kita mendapatkan istri yang tidak sesuai dengan harapan. Kita mendapatkan istri yang malah suka melawan atau boros. Kita mendapatkan usaha pekerjaan yang gajinya kecil, kerjanya berat. Kita mendapatkan rumah tangga kita yang hancur. Kita mendapatkan anak-anak kita yang nakal dan narkoba. Banyak yang membuat kita menjadi kecewa dalam kehidupan ini. Walaupun ada sebagian orang yang bisa melupakan kekecewaan ini dan menguburnya, tetapi ada juga banyak orang yang berlarut-larut seperti Yohanes, kecewa, dibiarkan terus tumbuh dalam kehidupannya, sehingga memberi lowongan bagi iblis untuk bekerja dalam kehidupannya, sehingga iblis dengan perasaan kecewa bermain menggerogoti hidup orang percaya. Dari mengeluh, kecewa, stres, akhirnya ragu kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan gereja dan berbalik kepada Tuhan, dan tanpa sadar sudah ada di barisan iblis, yaitu barisan pendakwa. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, keberadaan orang Kristen dalam gereja tidak membuat saudara kebal terhadap rasa kecewa, kecuali saudara mau mengikuti jejak teladan kita, yaitu guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya juga banyak mengalami kekecewaan yang datang dari murid-muridnya, baik Yudas si pengkhianat, baik Petrus yang menyangkal, bahkan jadi dari ribuan orang yang pernah diberi makan, yang pernah ditolong, bahkan orang tersebut yang menyalibkan Yesus dan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi Yesus tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa atau mengatakan hal yang buruk di dalam Alkitab. Yesus berserah total kepada rencana Bapa surgawi. Bahkan dia taat dan sampai mati. Dan Yesus tahu bahwa ini kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu seorang terkasih, ketika kita kecewa dan sedih, kita tahu Tuhan Yesus juga merasakan. Tetapi yang Tuhan Yesus mau, tidak saja dia merasakan kesedihan dan kekecewaan saudara, dia ingin saudara dan saya mengikuti jejak Tuhan Yesus untuk bisa menyerahkan segala air mata, kekecewaan, kesedihan ke dalam tangan Tuhan, dan menjadikan itu sebagai kekuatan untuk hidup lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, mungkin ada yang berkata, ya Yesus kan anak Tuhan. Kalau kita boleh belajar daripada Yusuf, bagaimana Yusuf seorang anak yang masih belia, dipukuli oleh abang-abangnya, dilempar ke sumur, bahkan dijual sebagai budak ke Mesir. Bahkan ketika sampai di Mesir bekerja baik, difitnah oleh istri Potifar, sehingga Yusuf harus masuk penjara. Ketika masuk penjara dijanjikan oleh juru minuman untuk ditolong keluar dari penjara, tetapi tidak ditolong juga. Tetapi saya belum pernah melihat Yusuf mengucapkan sesuatu yang mengeluh, kecewa, atau bahkan menuntut Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan atau meragukan kuasa Tuhan. Dia tetap setia pada jalan-jalan Tuhan, dan akhirnya Yusuf dari zero menjadi hero karena dia tetap taat di dalam permasalahan kehidupannya, tidak mudah menjadi kecewa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita melihat bagaimana Nabi Yohanes, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, bisa kecewa ketika dalam penjara, ya. Di dalam ayat Matius 3 ayat 11 dikatakan, Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan juga dengan api. Roh Kudus memenuhi Yohanes. Bahkan Yohanes Pembaptis begitu banyak membaptis banyak orang. Tetapi kenapa dalam tekanan hidup dalam penjara dan ketika dia mau dipancung, begitu dia ragu akan Tuhan Yesus? Karena Yohanes tidak tahan dalam baptisan api. Sesuai dengan Matius 3 ayat 11. Baptisan api adalah di mana baptisan yang paling memurnikan seseorang. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang Kristen juga yang masuk dalam wilayah ini.
Mereka memanggilnya adalah wilayah padang gurun. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita ngelihat banyak doa-doa yang dipanjatkan, saya belajar bagaimana Tuhan menjawab doa. Pertama, ada yang doa dijawab Tuhan tepat pada waktunya, atau waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Tapi ada juga Tuhan memberikan hikmat. Contoh seperti Paulus. Ketika Paulus berdoa sampai 3 kali supaya Tuhan mencabut duri dalam daging, ternyata Tuhan berikan hikmat bahwa dalam kelemahanmu kuasa Tuhan sempurna. Yang ketiga, saya belajar di doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan berkata, Bapa, kalau boleh lawan ini lalu daripadaku, tapi kehendak menjadi bukan kehendakku. Ternyata doa Tuhan Yesus tidak dijawab oleh Bapa. Tidak dijawab, doanya adalah merupakan jawaban doa itu sendiri. Artinya kita harus menjalani dengan setia apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita mengutip Paulus, bagaimana Paulus diberikan duri dalam daging, kita tahu Paulus penuh dengan kesombongan. Dia seorang pintar, punya jabatan yang cukup tinggi. Namun di tengah kelemahannya ada kuasa Tuhan sehingga kesombongannya menjadi lebih rendah hati, sehingga Tuhan bisa memakai Paulus dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, kita juga melihat Yesus sebagai teladan. Bagaimana Yesus, tadi saya katakan, banyak menolong orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati bangkit. Dia memberi bahkan 5.000 orang, 4.000 orang. Tetapi saudara lihat, ketika Yesus mau disalibkan, ribuan orang inilah yang mengarak-arak Yesus sampai ke kayu salib. Ya, tetapi Yesus tidak kecewa, tidak marah. Dia malah berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus melepaskan satu pengampunan kepada orang-orang yang mengkhianatinya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, kepercayaan saudara diuji bukan ketika saudara diberkati luar biasa. Kepercayaan saudara diuji ketika dalam masalah-masalah yang berat, bahkan dalam waktu yang lama. Saudara ingat ketika bangsa Israel sebelum sampai ke tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu, bangsa Israel harus melewati padang gurun dulu. Bangsa Israel harus dibentuk karakternya menjadi dewasa. Karena di Mesir bangsa Israel terlalu dimanja oleh fasilitas Mesir. Tapi ketika sampai di padang gurun, bangsa Israel dihajar habis-habisan, dididik oleh Tuhan sehingga menjadi bangsa yang dewasa sebelum menikmati tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita melihat bagaimana Yusuf tadi saya katakan, bagaimana Musa di istana raja, ya, di istana putri raja, lalu 40 tahun di padang gurun, lalu kembali 40 tahun memimpin bangsa Israel dari zero kepada hero. Ya, sebelum saudara dibentuk untuk menerima tugas dari Tuhan, anak-anak Tuhan biasanya masuk dalam padang gurun. Dan saudara tidak usah kecewa, tidak usah takut, karena itu saudara sedang masuk dalam rencana Tuhan. Ya, asal kita periksa diri. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa apapun yang kita miliki suatu saat akan dilepas kepemilikannya, dan saudara tidak perlu menjadi kecewa. Banyak orang kecewa sekarang karena anggota keluarganya diambil Tuhan karena wabah virus corona. Ya, banyak, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit para dokter yang sudah berjuang di garis depan, tidak sedikit saudara saya yang juga terkena. Mereka kecewa dan berteriak kepada Tuhan. Di mana Tuhan? Tidak perlu kecewa, saudara terkasih. Karena kalaupun mereka dipanggil, mereka sekarang bersama-sama dengan Tuhan, penuh dengan sukacita di rumah Bapa di surga kekal. Kelak pun kita akan ke sana. Saudara, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaan bahkan pedang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, jangan kecewa, saudara. Ingat, di dalam Roma 8 ayat 29 dia berkata, semua orang dipilih oleh Tuhan dari semula, mereka juga ditentukan darinya semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, apabila Bapak Ibu mendapat satu masalah yang begitu berat, tekanan hidup yang begitu berat, tidak usah kecewa. Saudara hanya berserah kepada Tuhan. Mungkin ini saudara akan masuk ke padang gurun, dan saudara akan masuk dalam negeri yang limpah dengan susu madu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Kristus, sekali lagi
kenyataan yang saudara terima mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang saudara inginkan, tetapi mungkin yang tidak sesuai dengan kehendak saudara, tapi ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, siapapun sekarang yang sedang dalam masalah yang begitu berat, jangan khawatir dan jangan takut. Tuhan menyertai kita. Nah Bapak Ibu terkasih, tujuan dari kita bergereja adalah tadi dikatakan dalam Roma 8 ayat 29 bahwa kita harus meneladani teladan kita, yaitu Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus anak domba Allah setia dari lahir sampai mati di kayu salib untuk taat menjalankan kehendak Bapa di surga. Oleh karena itu Bapa di surga sangat disukakan oleh teladan Kristus, bagaimana Yesus menjalankan seluruh perintah Bapa tanpa satupun yang terlewat, dan dia berkata sudah selesai. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, bahwa Tuhan Yesus juga berharap saudara dan saya bisa mengikuti teladan Kristus, setia dari saudara lahir sampai saudara tua, bahkan saudara sampai masuk ke liang kubur. Kita tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara kasih, apapun problem saudara, baik problem penyakit, baik problem usaha, baik problem rumah tangga, problem anak, problem apapun saudara, saudara tetap bertahan, ya. Asal saudara setia berdoa kepada Tuhan, pertolongan hanya tinggal waktu. Jangan kecewa, hanya bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang telah tebusnya dengan darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang kudus. Kalau anaknya saja diserahkan, apalagi berkat-berkat yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang terjadi tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kudus. Kami mau belajar dari anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan teladan kami hidup. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, masalah seberat apapun, tolong kami Tuhan Yesus, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Biarlah kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami. Sekalipun berat, kami tahu kami tidak memikul beban kami sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Akan ada tiba saatnya padang gurun akan berlalu, dan kami akan masuk ke dalam negeri yang limpah dengan susu madu. Terima kasih Bapa. Kalau hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan, biarlah segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
percaya bahwa kalau kami boleh berdiri sampai hari ini Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami, melindungi kami, menjaga kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah itu juga boleh berlaku bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang sudah kami lewati Tuhan, bangsa ini lewati. Kami percaya bahwa bangsa ini juga mampu melewati situasi ini Tuhan. Situasi yang terjadi di bangsa ini Tuhan, pandemik COVID-19 Tuhan. Kami pegang firman Tuhan bahwa jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah penjaga menjaga kota. Sebab itu kami mau katakan bahwa jikalau bukan karena Tuhan, maka sia-sialah bangsa ini Tuhan. Sebab itu kami perlu Tuhan, kami perlu lawatan Tuhan, kami perlu belas kasihan Tuhan, kami perlu kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami Tuhan. Sebab itu kami katakan, selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 Tuhan, kami berserah, kami tidak mampu mengatasi ini Tuhan. Sebab itu kami perlu tangan Tuhan yang ajaib, kami perlu belas kasihan Tuhan, kami perlu darah Yesus memayungi bangsa kami Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan Tuhan para dokter, perawat dan medis yang ada Tuhan, bahkan setiap perlengkapan medis, bahkan TNI, Polri, bahkan seluruh relawan dimanapun mereka berada Tuhan, yang tersebar di bangsa ini Tuhan. Tapi itu kami berdoa, selamatkan mereka, lindungi mereka, jaga dan pelihara mereka Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang ada di garda depan, di garis depan Tuhan. Siang dan malam Tuhan, mereka dengan sukarela, oh mereka bahu-membahu Tuhan, untuk mencegah, mengamankan Tuhan, oh tingkat daripada virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah-rumah sakit Tuhan, tolong sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Lewat obat yang mereka minum Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melihat, biarlah kami boleh mendengar, setiap hari ada begitu banyak orang yang disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap hari ada begitu banyak orang yang diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan Tuhan Presiden Jokowi ke dalam tangan Tuhan, bahkan pemerintahan yang ada. Tuhan berikan dia hikmat dan kebijaksanaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada Tuhan. Biarlah dia boleh mengambil satu keputusan yang bijak, satu keputusan yang baik, sehingga itu boleh memulihkan Tuhan kondisi kesehatan bangsa kami, bahkan terlebih Tuhan kondisi ekonomi yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan pemerintahan di daerah Jakarta tuh yang ada Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Jakarta Tuhan. Kami melepaskan shalom bagi kota Jakarta Tuhan. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah Jakarta. Shalom Tuhan turun atas Jakarta, shalom Tuhan yang turun atas Indonesia. Biarlah Indonesia dan kota Jakarta dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
Mari kita berdoa. Bagi jemaat yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa. Apabila kita percaya, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau Tuhan yang baik yang tidak pernah meninggalkan umat yang telah tebus dengan darah yang kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang hari ini terbaring di rumah sakit, bahkan di rumahnya pribadi. Jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini korban PHK, bahkan usaha toko perusahaannya merugi dan bangkrut. Jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini keluarganya mengalami perpecahan. Jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini anak-anaknya menjadi korban narkoba, bahkan korban pergaulan bebas. Jemaat-jemaat yang mengalami masalah yang membuat mereka menjadi kecewa dan gentar. Kami berdoa dari tempat ini untuk jemaat GB Victories Family. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan Yesus yang menyembuhkan yang sakit, memulihkan keluarga-keluarga yang pecah, memberkati usaha-usaha yang merugi dibangkitkan kembali menjadi usaha yang untung. Pabrik usahanya kembali Tuhan berkati. Anak-anak yang terikat narkoba dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Anak-anak yang mengalami pergaulan bebas diluruskan kembali kepada jalan Tuhan. Keluarga-keluarganya Tuhan memberkati. Dalam usaha pekerjaan rumah tangga mereka, Tuhan Yesus melihara, menjaga, melindungi mereka. Pagar kemuliaan Tuhan yang pernah dipagari oleh kemuliaan oleh Tuhan untuk rumah tangga Ayub, Tuhan pagar atas kemuliaan mereka. Berkati mereka dengan hikmat marifat yang datang daripada Tuhan Yesus yang pernah diberikan kepada Salomo, kekuatan yang pernah diberikan kepada Daud, berkat yang pernah diberikan Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan ketatan iman Paulus memberkati jemaat GB Victories Family. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pengerja. Tuhan, kami tahu Tuhan, jerilalah payah mereka tidak pernah sia-sia. Di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati rumah tangga, usaha pekerjaan kehidupan mereka, bahkan pelayan mereka Tuhan tambah-tambahkan, dan iman mereka semakin bertambah dalam Kristus Yesus. Berkati juga GBI Victories Family, biarlah menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa yang gelap ini. Biarlah melalui gereja GBI Victories Family, suara kebenaran, suara firman Tuhan disebarluaskan sehingga biar jiwa-jiwa dijamah, diselamatkan untuk melayani nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan seluruh pengurus, bahkan juga Bapak Gembala. Biarlah kami hanya bekerja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak. Apa yang kami gali di bumi terikat surga, apa yang lepaskan di bumi terlepas surga. Biarlah doa ini Tuhan yang menjawabnya sesuai kehendak dan kebaikan dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, mari kita siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyerahkan wajah padamu dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan kita percaya katakan amin. Tuhan memberkati.